Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tren literasi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki tahun 2025, semakin banyak individu terutama generasi muda yang mulai menyadari pentingnya membangun masa depan finansial melalui investasi. Literasi keuangan ini menjadi salah satu fokus portal kabarbursa.com. Lantas, seperti apa ulasannya? Langsung saja kita akan ngobrol bersama Redaktur Pelaksana Pramirvan Datu. Selamat sore, Pram. Sore Rati, Ya, gimana kabarnya nih sore ini? baik-baik selalu. Iya, ini melihat tajuk yang dipilih oleh redaksi kabarbursa.com ya. Kira-kira seperti apa sih cara investasi yang benar dan menguntungkan untuk pemula ini? Ini sebetulnya artikel yang memang ditunggu ya atau dicari oleh investor-investor pemula gitu. Jadi ketika kita mau seperti apa sih gitu, kita mau menanamkan investasi kita seperti apa dan apa sih sebetulnya resiko atau keuntungan yang bisa kita cari dari investasi itu sendiri gitu. Jadi ketika investor pemula itu sebetulnya harus ditekankan adalah tujuan keuangannya secara jelas dan realistis. Jadi baik lagi tujuannya untuk apa sih investasi itu sendiri gitu ya. Apakah hanya untuk menabung atau untuk pendidikan anak atau juga untuk mengejar persiapan pensiun dini, pensiun nanti gitu, dana pensiun gitu ya maksudnya. Dan apakah investasinya itu jangka pendek dan atau jangka panjang gitu sesuai dengan profil keuangannya masing-masing gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh investor pemula gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah ketika uh, pengelolaannya yang paling penting adalah bagaimana sih investasi yang memberikan sedikit risiko atau risiko besar gitu ya. Itu juga tergantung dari karakteristiknya masing-masing gitu ya. Jadi yang perlu juga diingat adalah ketika jangan gunakan dana panas, dana utang atau dana margin sendiri gitu ya. Itu yang juga harus digarisbawahi oleh investor-investor pemula gitu ya. Terus bagaimana juga melibatkan penyebaran dana di beberapa instrumen-instrumen investasi yang secara legal gitu ya. Ada di instrumen saham, obligasi, atau juga surat negara ya, atau maksudnya reksadana atau juga aset digital. Jadi seperti itu. Portofolio yang bisa digunakan oleh investor-investor pemula. Ya, harus jelas dan realistis, jangan menggunakan dana panas. Itu yang menjadi catatan penting tentunya ya. Nah, kira-kira Ya. dari catatan redaksi kabarbursa.com sendiri, apa aja sih jenis investasi yang aman dan menjanjikan nih di tahun 2025 ini? Tadi ada beberapa yang kita bahas sedikit soal instrumen di saham ya, di saham pasar modal itu juga masih 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 jadi ruang yang terbuka buat para investor. Ada juga obligasi atau emas ya yang sekarang lagi hits banget. Bagaimana kenaikan harga emas yang juga memang lumayan menarik gitu ya. Itu juga bisa dijadikan rujukan buat para investor-investor yang mau memulai atau sudah memulai itu. Seperti itu. Emas masih menjadi safe haven yang paling aman ya tampaknya saat ini Betul tentunya. sekali. Nah, selain tadi untuk cara aman terkait investasi bagi para pemula, kira-kira informasi apa aja nih yang paling dicari oleh para pembaca dari kabarbursa.com sendiri? Kalau kami melihatnya dari situs atau web kabarbursa.com ada berita jenis investasi yang aman dan menjanjikan di 2025 dengan judul artikel jenis-jenis investasi dan para pembaca juga boleh langsung datangi klik kabarbursa.com. Di situ ada secara lengkap isinya bagaimana sih investasi yang aman dan menjanjikan di tahun 2025. Baik, langsung saja berarti ya, klik aja langsung kabarbursa.com tentunya untuk rujukan investasi Anda. Terima kasih Pramirvan Datu, Redaktur Pelaksana kabarbursa.com. Selamat bertugas kembali. Sama-sama.